Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih. Selamat malam, puji Tuhan. Ya saudara, tadi kita mendengar kesaksian, bahkan Alzheimer. Ya, Alzheimer tuh lupa gitu ya, karena orang bilang penuaan, otaknya mungkin mengecil atau apa, ya saya kurang paham. Tapi kita tahu ya, kemarin atau minggu lalu kita sudah dengar Tuhan berikan Mazmur 92 ya, ayat yang ke 13 sampai 16 yang itu kita quote sama-sama atau kita nyatakan sama-sama. Kalau bisa nggak usah dibaca dari situ ya, bahwa orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Ya, mereka yang ditanam atau saya yang ditanam di bait Tuhan, ya akan bertunas, flourish di pelataran Allah kita, di pelataran rumah Allah kita. Ya, pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan, menceritakan bahwa Tuhan itu benar. Dia gunung batu kita dan tidak ada kecurangan padanya. Saudara, sampaikan terus, perkatakan terus. Karena pohon korma umurnya panjang, 200 sampai 300 tahun. Bahkan tadi ditemukan benih Metusala namanya pohon korma, itu sudah ribuan tahun itu benih atau biji ya, biji korma itu. Di Israel ditanam tumbuh lagi saudara, 1000-an tahun. Ya, pohon aras di Libanon itu kuat, tinggi, dan menjadi tiang-tiang istana, tiang-tiang bait Allah. Itu ribuan tahun umurnya. Makanya kita diberikan hidup yang lama, long life. Orang bilang, Pak, jangan hidup lama-lama, menderita, nanti nyusahin anak, karena stroke, karena nggak bisa jalan, karena nggak bisa ini, nggak bisa itu. Tidak seperti itu. Kalau kita terus perkatakan, saya orang benar, saya kebenaran Allah dalam Kristus. Ya, bertumbuh tadi ya, berflourish, berkembang seperti pohon korma, tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Ditanam di bait Tuhan tadi, di pelataran, ya, berkembang di dalam pelataran rumah Tuhan tadi. Ya, pada masa tua, artinya apa? Masa tua bukan penuaan, bukan, tapi masa tua, banyak umurnya gitu, tetap berbuah. Ya, menjadi segar, kuat, ya, gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, Dia gunung batu kita, tidak ada kecurangan. Ya, diulang lagi. Nah, Tuhan sudah berikan kepada kita length of days, ya, karena kita ada di bait di upper room ya. Kita sedang bicara tentang upper room. Nanti kita akan lihat di upper room Tuhan ajarkan apa lagi buat kita di ruang atas. Ya, bahwa kita memiliki kesembuhan bagi seluruh tubuh kita. Ya, jadi umur itu kalau di dunia, kalau sistem dunia atau agama, ya banyak umurnya kalau udah lewat optimalnya ya menurun. Tapi firman Tuhan nggak berkata begitu. Kalau kita berziarah aja ke Sion, menuju Sion, firman Tuhan bilang, itu dari strength to strength, dari kekuatan kepada kekuatan. Makin banyak umurnya, makin kuat. Mana bisa begitu Pak Melki? Karena orang nggak percaya, mana bisa begitu, ya terjadi begitu. Tapi kalau kita lihat Sarah, kita lihat Abraham, kita lihat Kaleb, mungkin ya, orang-orang yang makan firman, ya seperti Amsal 4 ayat 20-22 katakan seperti ini. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, firman. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Ya, ketika kita memperhatikan firman Yesus, itu kita melihatnya dengan kuping gitu ya, dengerin ucapan Tuhan. 21, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Artinya pandang Tuhan terus, pandang kemuliaan Tuhan. Diubahkan bukan jadi rusak atau jadi korosi,
atau jadi kisut, keriput. Ya, bukan, tapi menjadi gemuk dan segar tadi. Ya, makanya dikatakan jangan menjauh dari matamu, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Nah, tadi kita perkatakan orang benar ini, nggak usah orang lain, akan bertunas seperti pohon korma. Ya, setiap kali kalau sekarang kan kita sering ya pasti kan kalau pengen pipis ya ke toilet gitu. Jadi saya ingat kalau ke toilet kan saya biasanya mengucap syukur ya Tuhan, terima kasih bisa buang air gitu ya. Dan saya bersyukur tambahin ya, saya bersyukur Tuhan orang benar ini bertunas seperti pohon korma. Ya, tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Apa susahnya saudara? Ditanam di bait Tuhan, di pelataran Tuhan. Jadi di courtnya Tuhan. Pada masa tua menjadi gemuk dan segar. Untuk menceritakan bahwa Tuhan itu benar. Dia gunung batu. Tidak ada kecurangan. Artinya dia tidak mungkin berdusta. Nggak nipu kita gitu. Makanya kita simpan di lubuk hati kita. Kita miliki menjadi milik kita. Sama-sama kan miliki jadi milik saya. Ya sama seperti saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Itu miliki jadi milik saya. Sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi. Itu saya miliki jadi milik saya. Amin. Ya 22. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Ya kita udah dapat kok. Kita udah dengar. Firman Tuhan bagi kita nggak ada yang larang. Nggak ada yang bisa ambil dari hati kita. Menjadi kehidupan. Zoe itu. Menjadi kalau yang kita sering nanya, menjadi nafas hidup bagi kita. Bagaimana bisa mati ada kehidupan Tuhan? Saudara saya nggak bisa mati. Oh bisa Pak. Ya dok, kalau ada orang Kristen meninggal ya dokter harus tulis kan. Tadi Pastor Phil juga sampaikan. Apa? Stroke. Maksudnya serangan jantung. Ya jantungnya berhenti kan. Harus ada alasan. Tapi sebenarnya di Alkitab nggak ada alasan. Kalau kita orang mau pulang ya pulang aja. Bapak, ada orang misalnya bilang, waduh, udah 120 tahun nih. Teman udah pada nggak ada. Ah, mendingan pulang. Atau sudah melihat pewahyuan surga lebih lagi. Seperti Rasul Paulus. Sudah selesai Tuhan, pengen enakan pulang. Ya seperti itu. Tapi kalau kita di akhir zaman ini jangan minta pulang. Minta ketemu Yesus. Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai. Ya jadi go home itu, pulang itu go home ya. Itu sebenarnya tidur. Merem di bumi, melek di sorga kan. Itu bukan dari Tuhan. Maksudnya, kan kematian di tangan Tuhan. Saudara jangan aminkan yang kayak gitu. Tuhan berikan dengan long life. Diulang-ulang nih, long life. Dengan panjang umur ku kenyangkan engkau. Yang kenyang kita. Tuhan memberikan tujuan Tuhan datang supaya kamu boleh hidup. Dan memperolehnya dengan segala kelimpahan. Itu tujuan Tuhan. Dia akan memberikan kepada kita nafas hidup Zoe. Tadi ya, juga di Amsal 4. Ya makanya kita hidup panjang. Tuhan Yesus mati 33,5 tahun. Disalibkan, mati dan dikuburkan 3,5 tahun. Supaya kita hidup lama. Pak, kalau hidup lama Pak, nggak mau Pak, nanti menderita. Hidup lama, jalan-jalan penuh bahagia. Sejahtera semata-mata. Amin. Mau nggak? Mau. Ya, karena ada berkat Tuhan, ada tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, Tuhan sampaikan, ya kita ada sekarang di upper room, ruang atas. Tuhan sampaikan sebenarnya hal-hal yang kan dia menjelang salib. Jadi, saudara di upper room itu harus pahami. Menjelang salib, perayaan Paskah bersama murid-muridnya yang terakhir, perjamuan terakhir menjadi pengenalan akan Holy Communion kan, jadi perjamuan kudus. Itu bicara Yesus sudah mati, tubuhnya sudah terpecah dan kita bersekutu dengan tubuh Kristus, dengan darah Kristus. Jadi Tuhan udah memperkenalkan, mempersiapkan masuk dalam era church, gereja
atau dispensasi waktu kasih karunia. Nah itulah makanya juga disampaikan hal-hal yang setelah salib sebenarnya. Ya, jadi itu yang Tuhan mau beritahu. Nah, kita sekarang belajar tentang di Yohanes 13. Di Yohanes 13 Tuhan Yesus bicara ini ya. Nah, ini yang kita mau pelajari malam hari ini ya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Nah, ini di upper room ya, sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikian sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Jadi saudara dan saya kasih Tuhan, karena Allah adalah kasih, itu absolut mutlak. Kita jangan ragukan sedikit pun bahwa Tuhan mengasihi kita. Bahkan kita beloved, orang yang terkasih. Setiap orang percaya anak Tuhan bisa berkata, saya orang yang paling dikasih. Sama-sama kata, saya orang yang paling dikasih. Ya, kita tidak terbatas waktu dengan ruang. Amin. Ya, manusia lama kita telah disalibkan, mati bersama Kristus, dikubur bersama Kristus, bangkit bersama Kristus, didudukkan bersama Kristus in heavenly places, di alam surgawi. Nah, saya baca teruskan ya. Senantiasa mengasihi, ayat 2, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Jadi ini ditulis juga ada Yudas di situ. Sebenarnya semua murid mengkhianati dia, semua murid lari waktu Yesus disalib. Ya, ayat selanjutnya 3, Yesus tahu. Nah, jadi dia tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Ya, segala sesuatu di dalam tangan Tuhan. Kuasa Tuhan maksudnya. Dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Melalui apa? Melalui jalan salib. Kalau dia mau pulang nggak lewat salib, bisa. Tapi nggak dapat mempelai, saudara dan saya. Tapi lewat salib, jelas. Dia membeli kita. Dia membayar lunas kita. Menebus kita. Sehingga dia menjadi juru selamat kita. Menjadi pendamaian. Datang dari Allah, turun ke bumi, ya, dan kembali kepada Allah. Nah, inilah upper room. Ya, jadi itu pendahuluannya. Nanti kita akan lihat sampai ayat 17. Tapi kita lihat ya bahwa apa yang dia mau sampaikan, ya, korelasinya dengan ayat yang tadi 1 sampai 3 itu ya. Efesus 2 ayat 6 yang minggu lalu kita juga udah dengar. Dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga. Tadi ya, dia mau beralih kembali ke surga. Ini kan ini sudah nih, Efesus sudah, Yesus mati di kayu salib. Ya, dia membangkitkan kita juga. Makanya kita bangkit sama-sama, saya dibangkitkan bersama-sama dengan Yesus. Ingat ya, Yesus dibangkitkan karena pembenaran kita. Jadi kalau masih ada dosa yang tertinggal, Yesus tidak bisa bangkit. Itu yang harus kita pegang. Makanya kalau ada orang masih menuduh, atau iblis atau siapapun masih menuduh tentang dosa kepada kita, salah alamat, saudara. Karena semua dosa kita telah ditanggung oleh Yesus. Kalau Yesus tidak beres urusan dosa itu, masih tersisa, tidak bisa dibangkitkan. Jadi bukti tanda terima atau kwitansi yang kita terima bahwa segala dosa kita sudah dihapus, dia bangkit. Amin. Sama-sama katakan, kebangkitan Yesus adalah pembenaran saya. Ya, kita dibenarkan karena selesai. Ya, dan memberikan, makanya naik. Memberikan tempat, yaitu sit together, duduk bersama-sama dia in heavenly places, di alam surgawi. Itulah kedudukan saudara dan saya. Jadi jelas ya, Tuhan beritakan sebelum dia naik ke kayu salib di upper room, dan sekarang sudah ya, made us sit together in heavenly places in Christ Jesus.
Jadi kalau saudara dan saya percaya Yesus Kristus, sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara dan saya jangan mau dibohongin oleh siapapun bahwa posisi kita, kedudukan kita didudukan bersama Yesus. Ketika saya sampaikan gitu, ada pendeta yang ngomong gitu juga. Oh nanti, bukan sekarang, Pak, katanya. Kita belum di heavenly places. Itu pandangan manusia. Dari pandangan Tuhan, kita didudukan bersama Kristus di surga. Yang percaya katakan amin. Ya, makanya dilanjutkan ayat 7. Supaya pada masa yang akan datang ya, ages nih, apa tuh? Kalau tensisnya tuh sekarang sebenarnya. Ya, masa yang akan datang. Selanjutnya, seterusnya, ia menunjukkan kepada kita kekayaan, ya, kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah. Makanya minggu lalu kita dengar kan, kita menerima, kalau kita percaya duduk bersama Kristus, menerima kelimpahan, sama-sama katakan kelimpahan, kekayaan, kasih karunia-Nya. Jadi siapa bilang kasih karunia itu terbatas? Kalau Yesus terbatas, baru bisa bilang kasih karunia terbatas. Karena Dia pribadi kasih karunia. Saudara bisa ukur kekayaan kasih karunia. Kita bisa mengukur kelimpahan kekayaan kasih karunia. Makanya kita nggak perlu ditakut-takutin atau dibuat gentar dengan berkata, oh hyper grace, sesat. Bisa ukur nggak kelimpahan kekayaan kasih karunia? Terus sesuai dengan siapa? Kebaikan kita? Bukan, sesuai kebaikannya. Saudara bisa ukur nggak kebaikan Tuhan terhadap kita di dalam Kristus Yesus? Itulah yang diberitakan, saudara. Makanya di upper room itu disebutnya apa? Ruang atas yang luas dan besar. Tersedia, lengkap. Itu finish work. Paham, saudara? Ya, kita terima. Sama-sama katakan, saya terima. Di ruang atas yang luas, besar. Kelimpahan yang Tuhan tersediakan. Kelimpahan, kekayaan, kasih karunia-Nya. Yang ajaib, yang luar biasa. Jangan batasi. Pokoknya kalau itu baik, itu itu penting buat saudara, penting buat Tuhan. Tuhan itu bukannya pelit atau menahan-nahan kebaikan. Enggak, sesuai dengan kebaikannya dibilang. Anaknya aja sudah diberikan. Yesus sudah diberikan. The best from heaven sudah diberikan. Anak tunggal Allah sudah diberikan. Untuk menjadi korban. Disiksa di luar batas. Disalib, dipaku, diludahi, janggutnya dicarik, dicambuk sampai habis punggungnya. Dipukulin, diludahi, dihina, ditombak. Tuhan harus menahan. Itulah kasih-Nya. Itulah yang diberikan kepada saudara dan saya. Makanya setelah kita baca ini, kita didudukan bersama Kristus, kita nggak ragu. Ayatnya berkata, sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi sekarang ini. As He is, so are we in this world. Pak ngomong gitu nanti kalau nggak terjadi gimana? Ya karena nggak percaya sih. Nah itulah firman, itulah. Makanya ke ruang atas itu berapa minggu yang lalu kita juga dengar ya. Mengikuti orang yang membawa buyung air, a man. Biasanya kan perempuan, ini laki-laki yang bawa. Itu gambaran apa? Gambaran bahwa seorang yang membawa air, firman. Ya, buyung air, firman. Supaya ekstrim gitu, jelas gitu, kelihatan. Nah, ini yang Paulus beritakan di dalam Efesus. Saya lanjutkan ke Efesus 3 ya. Paulus beritakan terus nih, ayat 2. Makanya ketika kita dipersiapkan, murid-murid disiapkan oleh Yesus di ruang atas, tentang masanya gereja atau
dispensasi waktu kasih karunia yang kita jalani sekarang, itu dipersiapkan. Kalau mereka bisa menangkap karena Roh Kudus bisa dicurahkan. Makanya ketika Rasul Paulus sampaikan, jadi lebih jelas ya, dibilang ini Efesus 3 ayat 2, memang kamu telah mendengar tentang tugas tuh ya. Tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah. Tugas dia, tugas Rasul Paulus. Kita serahkan seperjalanan dengan Pastor Prince, saya, semua seperjalanan di rute yang sama. Kasih karunia Allah. Bukan yang lain. Kalau yang lain kembali kepada tuntutan hukum Taurat. Daging. Makanya hidupnya nggak beda dengan orang yang percaya kan. Maksudnya gini, orang Kristen kan orang percaya di bawah kasih karunia, mestinya berbeda kan dengan orang di luar Yesus. Tapi banyak orang Kristen frustrasi. Dia bilang nggak, sama aja, nggak beda Pak Melki. Nah kan harus ada kenapa gitu. Karena kita nggak percaya betapa kelimpahan kekayaan kasih karunia-Nya. Batas-batasin, dibatas-batasin. Mulut sendiri. Tapi kalau kita dengar, mengerti, memahami Yesus. Nah ini kita teruskan ya. Yaitu bagaimana rahasia dinyatakan kepadaku. Ini misteri sebelumnya. Memang sesuatu yang orang nggak bisa mengerti. Kayak kotak Pandora gitu. Ketika masuk baru bisa ngerti. Tadi pastor bilang kayak Narnia gitu. Masuk ke dalam alam yang lain. Dinyatakan kepadaku dengan wahyu. Dengan pewahyuan. Berarti penyingkapan pewahyuan. Seperti yang kutulis di atas dengan singkat. Begitu banyak. Makanya Paulus bilang nih baru ditulis secara singkat. Apabila kamu membaca. Sampai 2 dulu ya. Kita terusin dulu. Makanya Rasul Paulus pasti berani bilang, ini adalah Injilku. Ya, jadi ini mimpinya Tuhan atau dreamnya Tuhan itu adalah jemaat itu mengerti misteri atau rahasia. Ya, betapa kayanya, betapa kasih karunia itu pribadi Yesus yang kita terima. Kalau kita bisa menerima aja, terima aja dengan rendah hati. Orang udah selesai kok diselesaikan. 2 Timotius 2 ayat 8. Ini Rasul Paulus, makanya ini kita nyebrang ya dari Yesus, Rasul Paulus, Yesus, Rasul Paulus. Itu nggak ada tabrakan. Ini mempersiapkan, selesaikan ya Yesus juga lewat tubuh kebangkitannya, Roh Kudus. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Diulang-ulang, bangkit dari antara orang mati itu, saudara kalau lihat dengar bangkit, saudara berkata gini, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Tuduhan apapun, kegagalan apapun, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Hati nurani saya sempurna karena korbannya sempurna. Kita lihat korbannya gitu terus. Dia sudah bangkit. Gak ada gini. Wah kalau kita, saya mah orang berdosa, saya mah debu semut yang gak ada artinya. Itu bukan sesuatu kerendahan hati di hadapan Tuhan. Karena kita nggak sesuai inline dengan apa yang Tuhan lihat. Karena karya Yesus, karena darah Yesus, sekarang melihat kita. Ya. Telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Sampai Rasul Paulus berkata, my gospel. Kenapa saudara? Karena rasul-rasul lain juga banyak gak paham saudara. Bahkan pada waktu itu tidak memahami sedalam Rasul Paulus. Contoh 2 Petrus 3. Petrus nih, Rasul Petrus bilang gini. Misteri makanya tadi kan. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih. Tapi dia tahu, Paulus ini pasti Tuhan nih.
telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Dia sebut hikmat. Hikmat berarti Roh Kudus. Ya, ayat 16. Hal ini dibuatnya dalam semua suratnya. Jadi ini surat-surat Paulus dibaca sama Petrus. Dia bilang gini, apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, perkara-perkara apa saudara? Berita yang dia beritakan, Yesus dan karyanya yang sempurna. Itu kan inti berita Paulus. Kasih karunia Kristus, tadi kita lihat. Kebangkitan Kristus. Didudukan bersama Kristus. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami. Rasul Petrus yang bilang. Dia menyebut dirinya bilang ini, susah loh. Sukar dipahami. Sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya. Nah, ini peringatan buat kita. Saya udah jalanin kehidupan by grace, mengenal kasih karunia. Kalau boleh dibilang, saya dikenal oleh kasih karunia, dipeluk oleh kasih karunia dari 2012 atau 2011 awal, 2012 awal sampai sekarang, dan terus mengikuti. Saya juga melihat, saya kan berpikir gini, orang Kristen masa nggak percaya sih keselamatan pasti misalnya. Orang Kristen nggak mungkin nggak percaya keselamatan kekal. Dosanya sudah diampuni, masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Nggak mungkin. Tapi saya surprise. Di dalam perjalanannya, ternyata hamba-hamba Tuhan yang senior, yang besar, nggak percaya juga. Berarti nggak paham ya. Nah, ada orang-orang yang dengar kabar baik dan nerima dengan sukacita. Terima saudara. Karena coba, sebenarnya apa sih yang saudara nggak mau terima? Kalau bilang, tahu nggak saudara duduk bersama Yesus? Tahu nggak saudara diberikan hikmat? Itu di dalam ruang atas ada terang, dan di dalam terang saudara melihat terang. Berarti hikmat Kristus. Tahu nggak di dalam kasih karunia di terang itu semuanya sudah lengkap tersedia. Saudara mau apa sudah ada di dalam Kristus. Kekayaan, kelimpahan, kekayaan kasih karunia-Nya. Saudara terima Holy Communion, kesehatan, kekuatan Kristus. Terus saudara bilang gini, oh nggak bisa. Sebenarnya yang rugi siapa sih? Kan dirinya sendiri. Hal-hal yang baik, yang luar biasa dari Tuhan, makanya dibilang tidak teguh imannya, memutarbalikannya tuh. Kehidupan diputar balik. Menjadi apa? Kebinasaan mereka sendiri. Masa sih ada Pak Melki? Justru itu saya surprise kadang-kadang. Makanya terus coba belajari lagi. Ketika dengar, mungkin belum terjadi, dia kecewa kali. Atau dia lihat, iya emang terjadi sih buat Pastor Prince, tapi buat saya enggak. Atau gimana ya? Atau yang pasti sih gini, 10 khotbah kasih karunia, orang mendengar satu khotbah tentang hukum Taurat, diri daging, dan dia terima, kecampur. Tiba-tiba ini rusak lagi gitu. Jadi gimana dong Pak Melki? Masa kita nggak boleh dengar semuanya? Kita dengar terus kasih karunia. Ya, mungkin dibilang sama seperti juga mereka buat dalam tulisan-tulisan yang lain. Sampai tulisan-tulisan yang lain ditentang juga. Gitu, makanya apalagi agama sepupu. Kalau yang dari tahu ada agama sepupu. Kristen, itu agama Paulus itu katanya. Beda sama Tuhan Yesus. Bukan beda saudara. Semua ada dispensasi waktu namanya. Kita rightly dividing the word of truth, dengan tepat memisah-misahkan firman kebenaran. Waktunya kapan? Ya di bawah hukum Taurat, ya di bawah hukum Taurat. Ya sebelum mati, di kayu salib, ya pikul salib, silahkan. Ya tapi kan nggak bisa Pak, makanya Yesus pikul. Ya tapi kan kalau orang sebelum Yesus gimana? Nah itulah di luar waktu dan ruang. Setiap orang yang percaya seperti Daud percaya bahwa anaknya dia sendiri itu Daud, kan Yesus anak Daud disebutnya. Ya, tapi duduklah di tahta. Ini gimana sih berbalik-balik? Nah itulah Tuhan di luar ruang dan waktu. Masalah iman, masalah percaya,
Udah di luar ruang dan waktu, di luar waktu minimal. Makanya dosa kita belum lahir 2000 tahun yang lalu. Gimana sih Pak? Ini iman-iman gak bener nih. Masa 2000 tahun yang lalu lahir juga belum, udah bilang dosanya dipikul. Emang Tuhan udah tahu semua? Tuhan foreknew, Tuhan udah mengetahui sebelumnya. Sudah diperhitungkan semua, tidak ada yang lewat. Dan sudah ditimpakan kepada Yesus, diserap habis penghukumannya, hukumannya, murkanya. Oh, nggak masuk akal, saya nggak percaya. Ya nggak terima. Banyak orang Kristen sebenarnya mestinya terima segala dosa diampuni. Orang oleh bilur-bilur Yesus aja dia terima. Kan sama sakitnya sekarang. Kan bilur-bilur Yesus waktu 2000 tahun yang lalu. Kok kamu percaya bilur-bilur Yesus menyembuhkan, telah menyembuhkan? Kenapa kalau dosa nggak percaya? Nah, makanya harus terima pewahyuan Kristus ya. Nah, kemarin juga disinggung ya, dokter, rumah sakit, obat. Ya Tuhan, itu di pihak Tuhan. Tuhan bisa pakai. Tapi kita tidak bergantung dengan itu semua. Itu yang dibilang kita memahami. Ya Tuhan bisa pakai melalui dokter, kesembuhan terjadi. Oke. Tapi jangan dibalik. Jangan dipertentangkan juga. Karena Tuhan melampaui yang natural. Tuhan yang supranatural melampaui yang natural. Itu yang natural. Tuhan yang spiritual menciptakan yang natural. Tapi kalau bergantung sama Tuhan, bersandar sama Tuhan. Jadi kalau lagi medikasi, pengobatan, nggak boleh makan obat, Pak, buang. Enggak, makan obat Tuhan, semua jadi berkat. Kesembuhan daripadamu, saya makan nih dalam nama Yesus misalnya. Kalau Roh Kudus bilang jangan makan gimana? Itu urusan lain, itulah dituntun oleh Roh Kudus. Ada orang gitu kan, saya udah pusing Pak, makan obat segini banyak, begini. Doa. Pas Roh Kudus bilang, ya udah buang aja. Kesembuhan saya berikan, kesembuhan sekarang. Ya udah. Tapi jangan dipertentangkan. Nggak punya iman kamu. Misalnya gitu. Kok makan obat, kok ke dokter nggak punya iman? Ya apa urusannya? Saudara, dengan gini, punya iman bukan jadi stupid kan, jadi bodoh, bukan. Sudah mau ke dokter, kalau nggak punya uang juga nggak bisa ke dokter misalnya. Orang punya uang mau ke dokter, ke rumah sakit yang hebat, kalau bergantungnya sama manusia ada batasnya. Pak, Bapak punya duit 1 triliun juga nggak bisa menyembuhkan Bapak. Bapak mah udah stadium 4, stadium 5 misalnya. Terus kalau Yesus mau stadium 7 kayak, kalau Yesus bilang sembuh ya sembuh. Oleh bilurku telah menyembuhkan. Karena Yesus nggak ada batasnya. Amin. Ya jadi kita memahami gitu, nggak perlu stres, nggak perlu depresi, nggak perlu khawatir. Nah itulah misteri yang diberitakan, ya, rahasia yang diberitakan oleh Paulus yang dia sebut Injilku tadi. Makanya kita diberkati Matius 13 ayat 16-17. Ya, berbahagialah matamu yang telah melihat dan telingamu karena mendengar. Lanjutnya 17. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat. Saudara bisa melihat pewahyuan ini. Saudara bisa dengar, bisa paham. Itu banyak nabi, banyak orang benar bahkan disebut ingin melihat apa yang kamu lihat tetapi tidak melihatnya. Ingin mendengar apa yang kamu dengar tetapi tidak mendengarnya. Itulah pewahyuan tentang Yesus Kristus di upper room, di ruang atas. Amin. Tapi Pak, saya masih coba-coba berjalan, coba gini. Ya maju terus. Pokoknya pewahyuan itu di dalam terang, saudara akan melihat terang. Amin. Ya, lanjut Paulus, saya balik lagi nih. Rasul Paulus, Efesus 3 ayat 4-9. Hanya Paulus bilang gini, apabila kamu membacanya dan kamu mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus.
Ya kalau ketika kita dengerin terus ya, dengerin pastor sampaikan, saya sampaikan, kalau bilang, iya Pak saya ngerti bahasa Inggris. Kan ada yang rekaman saya ini di YouTube. Dengerin terus dong. Baca lagi firman Tuhan dengan, Tuhan ini firman-Mu air hidup nih. Saya mau kaki saya dicuci, dibersihkan dari debu-debu di tangan Tuhan. Tuhan kan mencuci kaki, nanti di upper room kita akan lihat ya. Itu melalui firman. Rahasia Kristus, sama-sama katakan rahasia Kristus. Memang rahasia bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya kan misteri sebenarnya. Orang nggak ngerti tadi dibilang. Lanjut 5. Yang pada zaman kata-kata dahulu tadi kan seperti yang kita dengar tadi ya, tidak diberitakan kepada anak-anak manusia. Tapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh. Hanya Roh Kudus yang bisa jelaskan kepada rasul-rasul, nabi-nabinya yang kudus. Ya termasuk Rasul Paulus. Nanti Rasul Petrus juga, dan semua rasul-rasul akhirnya menerima. Nggak ada yang bertentangan sebenarnya. Cuma sukar bagi mereka untuk memahami. Karena mereka backgroundnya kan agama sebenarnya. Orang Yahudi. Rasul Paulus juga, tapi udah dirubah. Ya jadi Paulus dari Saulus. 6. Yaitu bahwa orang-orang yang bukan Yahudi karena berita Injil. Nah ini mereka harus ngerti pertama ini dulu. Non-Jews nggak punya perjanjian sunat, nggak punya perjanjian apapun, perjanjian Abraham apalagi. Ya dengan Tuhan. Karena berita Injil, karena berita kabar baik, turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh. Nah ini yang ditentang juga sama orang-orang agama. Wah itu kan buat orang Yahudi ya. Kita jadi ahli waris. Saya milik Kristus. Sama-sama katakan, saya milik Kristus. Saya keturunan Abraham. Saya berhak menerima janji Allah. Pak Melki keturunan Abraham dari mana? Dari Yesus. Yesus itu suku Yehuda. Saya anak Yesus. Ya kan itu anak-anak kan, bukan anak beneran. Darahnya ngalir dalam diri saya. Menjadi dan anggota-anggota tubuh. Tubuh siapa? Tubuh Kristus. Berarti apa? Sebagaimana tubuh Kristus sehat, kepala sehat, tubuh sehat. Ya saya bilang, ya yang mau punya anak nggak mandul, ya nggak mandul. Ya gitu aja. Nggak ada cancer, nggak ada cancer. Nggak ada stroke, ya nggak ada stroke. Nggak ada gula darah, tekanan darah tinggi, tekanan darah rendah, sakit ginjal, sakit paru-paru, sakit apapun, nggak ada. Tulang, Alzheimer, otak pikun, tubuh Kristus, anggota tubuh Kristus nggak buruk, demikian tubuh saya. Peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Peserta dalam janji, artinya apa? Termasuk, diperhitungkan. Jangan sampai kita yang udah pemiliknya dibodohin gitu. Maksudnya dikadalin, saya selalu bilang dikadalin iblis. Oh nggak bisa, oh kamu nggak bisa. Kalau kamu nggak ini, ketentuan syarat berlaku Pak Melki. Ya ketentuan syarat saya? Ya bukan. Tuhan sudah menyelesaikan syarat-syarat ketentuan menggenapi seluruh hukum Taurat. Ya ada bagian Tuhan, ada bagian manusia. Selalu orang begitu tuh. Ya bagian kamu apa? Percaya, menerima. Nggak ada lagi apa? Harus kudus. Kekudusan kamu atau kekudusan Yesus? Harus benar. Kebenaran kamu apa kebenaran Yesus? Nah, ya. Harus gitu. Ya kamu aja deh. Balik lagi di hukum Taurat soalnya. Kalau harus 613 hukum, aturan, peraturan, ketetapan di bawahnya. 10 perintah Allah. Lanjut dulu ya, 7-9 ya kita baca ya Rasul Paulus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya. Injil itu ya, Injil Kristus. Sama-sama katakan. Injil kasih karunia. Injil damai sejahtera. Yang namanya Injil cuman itu. Nggak ada Injil hukum Taurat. Nggak ada, saudara. Ya Injil itu kabar baik soalnya. Dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pekerjaan kuasanya. Jadi kuasanya bukan kuasaku. Amin. Lanjut. Kepadaku yang paling hina dari antara orang kudus, dia bilang ini, saya ini yang paling hina nih, paling rendah dari orang kudus, yang paling rendah dipakai. Makanya dia bilang kasih karunia itu
Yang kenapa pilih yang paling rendah? Kasih karunia itu kenapa pilih rasul yang menyangkal Yesus 3 kali? Petrus misalnya. Menjadi soko guru, menjadi kepala rasul. Yang paling kecil. Paulus sebut di ayat yang lain, aku ini chief of the sinners. Oh, yang paling berdosa, dan antara orang yang berdosa, aku yang paling berdosa. Makanya dibilang paling hina. Telah dianugerahkan kasih karunia ini. Jadi kasih karunia menyerok yang paling bawah pun. Saudara jangan berkata gini, ya saya mah terlalu hina lah, terlalu gak layak Pak Melki. Ya kasih karunia itu sampai kepada yang paling dalam gitu. Untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Tidak terduga itu artinya apa? Tidak bisa dibayangkan gitu. Melampaui segala akal. Nggak bisa ngerti saya Pak. Makanya perlu Roh Kudus untuk mengerti. Harus perlu kerendahan hati untuk menerima. Tangan terbuka menerima. Hanya menerima dengan tangan terbuka menerima. Memiliki opini yang baik tentang Tuhan. Itu juga iman. Ya. Ini yang berlaku di surga hanya iman. Tangan terbuka menerima. Mata uang surgawi nih satu-satunya nih yang Tuhan lihat. Ada iman si Melki mau terima. Terima Mel, terima saya. Kekayaan Kristus. Sama-sama katakan kekayaan Kristus. Ya artinya tadi kan kelimpahan, kekayaan, kasih karunia. Yang amazing gitu, nggak terduga. Ayat 9. Ini misterinya kan. Dan untuk menyatakan isi tugas penyelenggaraan rahasia. Misteri lagi. Rahasia. Tersingkap. Terwahyukan bagi saudara dan saya. Yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah. Yang menciptakan segala sesuatu. Ya, tersembunyi. Disingkapkan di dalam Yesus. Karena karya Yesus itu tersingkap. Ya. Dan kasih karunia dan gereja sekarang. Ya, makanya kita ini gereja. Jews, jadi di mata Tuhan itu aja 3 kan, Yahudi, non-Yahudi, dan gereja. Di gereja ini ada Yahudi dan non-Yahudi. Dan Tuhan melihat ini. Dan tadi juga disampaikan bagaimana hubungan ini Yesus dengan mempelai. Di Kitab Kejadian tadi pastor sampaikan bahwa Kejadian 24 itu di dalam kitab Kejadian yang paling panjang. Nah, ini bicara tentang hubungan waktu dispensasi kasih karunia ini, yaitu tentang Ishak dengan mempelainya Ribka. Ya, Ishak dengan Ribka. Ribka menggambarkan kita church, gereja. Ishak menggambarkan Yesus. Amin. Ya, kasih karunia. Bagaimana bujang yang dari Abraham itu suruh cari Ribka ini, gambarkan Roh Kudus. Mendapatkan kita, gereja. Mempelai. Sama-sama kata mempelai. Dan Ribka itu dapat kabar tentang Ishak dari yang bawa dia itu. Bujangnya Abraham. Ya, gambaran Roh Kudus. Saya bacakan Kejadian 24 ayat 64 ya aja dulu ya. Ribka melayangkan pandangnya dan ketika dilihatnya Ishak, turunlah dia dari untanya. Terus katanya kepada hamba itu, siapakah laki-laki yang berjalan di padang ke arah kita? Nah, bertanya ya. Jadi apakah dia ganteng, baik? Bertanya sama Roh Kudus. Kita mengenal Yesus. Jawab hamba itu, dialah Tuanku itu. Lalu Ribka mengambil telekungnya dan bertelekunglah. Iya. Ya. Jadi keindahan Yesus itu diberitakan. Dan kasih karunia itu seperti hari Jumat kita dengar ya, bahwa kasih karunia itu tentang hubungan yang dekat. Itu sampai hubungan. Mempelai bahkan. Yesus dengan mempelainya. Bukan cinta suami istri, bahkan dibilang cinta kekasih. Amin. Nah, balik ya. Jadi tadi baru pendahuluannya.
Pastor Pin. Yohanes 13 ayat 4 sampai 9. Tadi awalnya Yohanes ini tentang upper room, Yesus menceritakan Injil ya. Lalu bangunlah Yesus menanggalkan jubahnya dan mengambil selai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Lanjut. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Jadi ketika ayat 3 kita dengar tadi bahwa Yesus itu mengetahui bahwa segala sesuatu ditaruh di tangannya. Dengan mengetahui itu, ya, ini tentang mengetahui dan dia secure. Dia adalah hamba yang melayani. Makanya ini juga kita dapat secret nih, rahasia. Kita membaca firman Tuhan, Tuhan, saya terima pelayananmu. Firman air, terima kaki saya dibersihkan. Bayangin nih saudara nih ya. Ini kalau nggak diwahyukan, gimana gitu. Nah, Petrus kan belum ngerti ayat 6 ya. Kita lanjut. Maka sampailah dia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Nah, udah salah pertanyaan. Petrus udah mempertanyakan gitu apa yang Yesus lakukan. Nah, ini semua nih kita lihat ya, 3 pernyataan Petrus atau pertanyaan Yesus itu semua karena daging. Dia bilang, kan nggak mungkin dong. Tuhan pencipta langit dan bumi, tangannya aja memegang 7 bintang, tangannya aja penuh kuasa, seluruh power ada di tangan Yesus. Amin, amin. Masa mencuci kaki kamu? Nah itu ya, daging itu nggak bisa terima kasih karena itu. Ini contoh aja, ini contoh ya. Ini contoh. Petrus ini kan dari murid itu yang paling talkable gitu ya, paling ngomong duluan gitu. Tapi ya murid-murid kalau mau nanya apa-apa lewat Petrus, terus tanya terus. Dia paling berani emang ngomong. Ya, engkau membasuh kakiku, yang bener aja. Padahal Tuhan udah basuh semua ABCD, giliran dia mau seperti itu. Ya sama kan? Waktu Yesus bilang, aku akan mati di kayu salib. Oh, nggak bisa Tuhan. Lari ke belakangku. Sampai di iblis kan? Hai iblis, engkau yang di belakang saya gitu. Kenapa? Karena dia nggak ngerti apa yang Yesus mau buat. Jadi gini. Kita mengerti bahwa Petrus itu memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Betul. Tapi nggak cukup. Karena kita perlu pewahyuan Kristus. Kita terusin dulu ya. Ini yang kedua. Terus Yesus jelasin. Ya jawab Yesus kepadanya, apa yang kau berbuat engkau tidak tahu sekarang, tapi engkau akan mengertinya kelak. Ya kan, kalau daging bilang ini, ngerti, ini kan kerendahan hati kan. Banyak kan orang menyuci kaki ya, atau orang-orang pendeta-pendeta besar mencuci kaki gitu kan. Wah, itu humility atau kerendahan hati. Kalau itu memang pasti ngerti, nggak perlu kelak. Nah, berarti ada suatu rahasia yang sedang Tuhan Yesus mau buat. Yang ayat 8. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Pernyataan kedua, daging juga. Daging berkata gitu, oh nggak bisa. Aku kan sangat menghormati engkau. Engkau kan Allah segala, Tuhan segala Tuhan. Masa engkau membasuh kaki? Nggak bisa. Daging lagi, saudara. Inilah yang membuat kasih karunia itu memang nggak mudah untuk dipahami. Nah, tapi Yesus bilang, jikalau Petrus, jikalau aku tidak membasuh engkau tidak dapat mendapat bagian dalam aku. Tidak mendapat bagian with me, bukan in me ya. Nanti baru dijelasin lagi nih. In me, kita sudah diselamatkan. Petrus diselamatkan oleh darah nanti. Ya, tapi with me, kau tidak bisa mengalir dengan aku. Kau tidak bisa satu kuk dengan saya. Tapi melalui pernyataan Petrus ini, Tuhan Yesus menjelaskan. Saya harapkan semua kita mengerti. Orang yang di rekaman YouTube juga mengerti, memahami. Rahasia sekali lagi. Ayat 9-nya, nyatakan lagi. Udah gitu kalau daging nih, kalau nggak ekstrem kiri, ekstrem kanan. Jadi dia tuh
ekstrimnya tuh, ya udah mandiin aja saya semua. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku, tapi juga tangan dan kepalaku. Jadi kalau nggak kelambatan, kecepatan. Nah ini nggak bisa mengalir dengan Tuhan. Nah perlu kerendahan hati kita untuk menerima pelayanan Tuhan, untuk menerima karya Yesus. Ini yang ya kalau di kitab Injil tuh, Injil Markus itu Injil hamba tuh. Yesus sebagai hamba yang melayani kita. Gimana kita bisa mengerti kalau nggak Roh Kudus? Ya, nah jadi pesannya itu simbolik. Kamu tidak mengerti sekarang, tapi nanti kamu paham. Ya, belajar. Sama-sama katakan, saya belajar menerima supply. Ya, daging ini secara apa ya? Secara naturalnya itu menolak supply sebenarnya. Mereject supply. Itu kenyataannya. Saudara lihat aja. Kenapa ditentang kasih karunia ini? Sama kan? Tuhan mau melayani kita, mau membersihkan kaki kita, oh nggak bisa. Giliran Tuhan bilang, kalau kamu nggak ini, nggak gini. Oh ya udah sekalian aja mandiin. Nggak paham lagi saudara. Karena ekstrim ke ekstrim. Nah, tapi kita juga melihat ya bagaimana pelayanan Yesus ini itu rahasia juga nih. Kebahagiaan dari melayani ya, Matius 20 ayat 28. Sebelum nanti kita terus ya. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kita terima nggak kebenaran ini? Anak manusia Yesus datang untuk melayani, bukan dilayani. Ya, memberikan nyawanya, bahkan pelayanan yang ultimate tuh. Menjadi korban sembelihan buat saudara dan saya. Itu pelayanan yang kasih, yang memberi. Ya, sehingga dia menjadi imam besar kita yang agung. Kita dibersihkan ya dengan firman yang kita dengar, kita menjadi bersih. Dan ada ayat bilang kan lebih berharga melayani daripada dilayani. Orang langsung lihat ke diri. Bukan, itu Yesus saudara. Makanya Yesus dalam kita nanti akan mengerti kebahagiaan daripada mengasihi dan melayani memang. Tapi itu mengalir dengan Roh Kudus, dengan Yesus. Bukan, wah Tuhan Yesus diam-diam saya melayani. Wah saya yang begini, saya yang akan memberi, bahwa saya mengasihi engkau. Tuhan Yesus bilang, kamu gak bisa mengalir dengan saya kalau begitu. Ya, kita bisa melayani kalau kita terlebih dahulu menerima pelayanan. Yesus, karena sentralnya Yesus, bukan saudara dan saya. Lumayan berat ya urusan ini ya. Efesus 5 ayat 25-27. Nah ini dibilang ini, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Nah itu pelayanan Yesus, menyerahkan dirinya bagi, seperti suami istri. Jadi kita bisa mengasihi nih suami karena kita terima kasihnya Tuhan. Kalau nggak bisa. Gue udah baik ya, gue udah mengasihi ya. Lu, nah gitu kan, gue udah sabar ya. Nah tuh manusia tuh kebaikannya, kesabarannya ada batasnya. Tapi kalau menerima Yesus bagaimana bisa ada batasnya? Makanya dijelaskan, gimana Tuhan mengasihi jemaat itu, gimana Tuhan mengasihi, menyerahkan dirinya. Dia bilang ini, untuk menguduskannya sudah ia menyucikannya dengan membandingkannya dengan air dan firman. Ya, jadi firman, air, firman untuk membersihkan tadi. Makanya kita nih menerima dari debu-debu. Ya iblis makannya debu. Ya dia jalannya di perutnya di debu. Makanan iblis tuh. Jadi kalau debunya udah kumulatif, bertumpuk, jadi makanan musuh. Makanya tadi banyak orang gak mau terima pelayanan firman dari Tuhan itu. Malah dibalik. Ya bukannya menerima, malah dia pikir
Ini tuntutan nih. Dari pagi saya dengar di radio, Maestro kalau di Bandung, khotbah tentang saya harus, kita harus. Pakai ayat sih, memang benar. Tapi jadi kita, bukan Yesus sentralnya gitu. Ya pokoknya kita aja semua. Saya. Supaya dengan demikian dia menempatkan jemaat. Nah, kan sentralnya Yesus kan. Dia menempatkan church kita di hadapan dirinya. Jadi siapa yang bikin? Dia, Yesus. Setelah itu, jadi seperti suami tadi kan, istrinya dimuliakan, dibilang cantik, indah, mulia, ditempatkan buat dirinya, bukan buat orang lain. Ya, cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau serupa dengan itu. Ayat yang bilang tanpa noda, cemerlang itu tanpa noda, tanpa cacat. Ya, kalau noda yang harusnya nggak ada jadi ada. Misalnya bajunya putih, ada noda nih, noda saus, harusnya nggak ada kan? Ada. Kalau cacat, harusnya ada tangan, cacat tangannya putus, jadi nggak ada tangan, cacat. Nah, kalau kerut, penuaan udah jelas. Tuhan memberikan tanpa noda, tanpa cacat, tanpa kerut atau serupa itu. Tetapi suatu jemaat yang kudus, yang tidak bercela. Kekudusannya dari mana? Yesus yang buat. Kita mau terima nggak? Loh, kita yang harus menguduskan diri, kita yang harus berusaha kudus. Kita nih mempelai Kristus, kita yang harus kudus, kita nih harus gini, kita yang harus berbuat gini. Berantakan, saudara. Bener. Yang ngomongnya itu aja pada jatuh semua, saudara. Sudah tahu nggak? Begitu banyak ketua-ketua sinode bahkan yang hidup dalam perselingkuhan. Nggak tahu lagi deh, saya nggak ngerti. Kenapa? Ya paling penjelasannya itu. Kalau mereka di bawah hukum Taurat, hukum yang mestinya menghidupkan aku malah membunuh aku, malah membangkitkan dalam diriku rupa-rupa las, hawa nafsu. Tuh, firman Tuhannya bilang gitu. Kalau kasih karunia apa lagi? Kalau kasih karunia, kekayaan kelimpahan kasih karunia-Nya berlimpah dalam hidup saya. Kristus berlimpah dalam kehidupan saya. Kristus itu kekudusan saya, Kristus itu kebenaran saya, Kristus itu penebusan saya, Kristus itu hikmat saya, Kristus itu jalan, kebenaran, hidup. Amin, amin Tuhan. Saya terima, kita percaya. Amin. Ya ini praktis jadi itu. Ya. Bahkan tanpa noda, tanpa kerut tadi dimudahkan. Gimana Pak Melki? Ngomong enak aja. Praktis. Dengar firman. Dengan firman. Pastikan firman yang sentralnya adalah Yesus. Amin. Haleluya. Ya. Jadi Tuhan sudah tidak melihat dosa kesalahan kita. Karena dia lihat di matanya tubuh anaknya sudah di kayu salib. Ini yang kita katakan, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Ini yang saya katakan, hati nurani saya sempurna karena korbannya sempurna. Ini yang saya katakan, sebagaimana di surga, demikian saya di bumi. Tuhan adalah gembala saya takkan kekurangan apapun. Amin. Ya, pastornya tadi sampaikan praktisnya juga. Ya, kalau dia mau baca Alkitab, dia bilang, Tuhan, nggak selalu sih dia bilang, tapi seringkali dia katakan, Tuhan, saya taruh kakiku di dalam tanganmu. Cuci kaki saya, Tuhan. Ya, kita bisa berjalan bersama Yesus. Apa nggak dari kemuliaan kepada kemuliaan? Ya, balik ya ke Yohanes 13 ayat 10, lanjutnya tuh. Kalau udah mandi, dia bilang, ya nggak perlu hanya cuci kaki. Kata Yesus kepadanya, barang siapa yang telah mandi, kita udah dimandikan. Oleh apa? Oleh darah, udah bersih. Kita tuh udah usah membasuh kaki diri lagi, selain membasuh kakinya. Karena ia sudah bersih seluruhnya. Itu kita lihat ya, di dalam upper room, Tuhan Yesus sudah menjelaskan tentang karyanya. Oleh darahnya kita sudah bersih. Segala dosa kita sudah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tapi udah bersih yang bersih ini kita masih jalan di
tanah kan di bumi ini, makanya debu-debu bisa nempel. Kalau terus bertumpuk debunya, jadi tumpuk debu itu kan akumulasi tuh namanya, tumpuk. Ya, jadi makanan musuh. Ya, karena ia sudah bersih dulunya, kamu juga sudah bersih, tapi hanya tidak semua. Tapi ini dalam konteks si Yudas kan, ada Yudas. Lanjut. Sebab kamu tahu, ia tahu siapakah yang harus menyerahkan dia, tadi Yudas. Karena ia berkata, tidak semua kamu bersih. Oke, 12. Sudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya, dan kembali ke tempatnya. Lalu berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang kuperbuat kepadamu? Kan tadi Petrus belum ngerti. Murid-murid ngerti nggak? Gitu. Ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Katamu itu tepat, sebab akulah guru dan Tuhan. Sampai sini dulu ya. Jadi lowo itu mandi. Kita sudah telah dimandikan. Ya, tinggal bersama Yesus selama-lamanya. Nipto, cuci kaki ya, atau small part dari bagian kita yang kecil, cuci kaki, cuci tangan. Ya, jadi ayat 10 sebenarnya kita bilang kita completely clean oleh darah. Sudah komplit. Tapi tentang cuci ini, kaki bersihkan dari debu, itu ada di ayatnya. Nah, sudah disampaikan ya, Keluaran 30 ayat 18-19. Panjang ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, oke 18. Haruslah engkau buat bejana dan juga alasnya dari tembaga untuk pembasuhan. Nah, ini pembasuhan. Yang kau tempatkan itu di antara kemah pertemuan dan mezbah. Kau taruhlah air ke dalamnya. Ayat 19. Maka Harun gambaran Yesus, imam besar ya. Yesus imam besar agung. Dan anak-anaknya gambaran kita, gereja. Haruslah membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. Nah, ini air. Ya. Gambarnya mana nih? Nah, seperti ini tuh. Ada kerannya. Ya, Pak Sepin mungkin ganti besok katanya, gambarnya nggak kurang tepat. Tapi oke lah ya, seperti ini ya. Kalau saudara tiri kita apa tuh, ambil wudhu gitu. Ya, bersihkan semua. Nah, mereka itu sebenarnya gambaran firman, bukan gambaran hal fisik. Lanjut ayatnya. Ayat 21-nya. Haruslah mereka membasuh tangan dan kaki mereka supaya jangan mati. Jadi kenapa orang Kristen bisa mati? Karena nggak mau dengar firman Kristus. Firman tuntutan mah di bawah hukum Taurat, ya mati juga. Orang udah nggak ada secara fisiknya, itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya. Bagi dia, bagi keturunannya, turun-temurun. Lihat ya, saudara dan saya, kita diberikan hidup karena firman Kristus, air. Ya, Yohanes 15 ayat 3. Kamu memang sudah bersih. Ya, nah bersih karena firman yang kukatakan kepadamu. Inilah bersih karena air firman. Amin. Ya, jadi itu gambaran itu di perjanjian baru. Ya, kita kan ketetapan selama-lamanya. Ya, kita makan firman, kita dengerin. Kita bisa baca firman Tuhan. Ya, jadi sekali lagi Tuhan mempresentasikan kita kepada dirinya sendiri, bagi dia. Ya, tidak ada cacat, tidak ada kerut. Tadi kan Efesus 5 ayat 27. Makanya ini inline. Ya, balik lagi ya. Supaya ia menempatkan jemaat di hadapannya. Jadi dia sendiri yang membersihkan firman di hadapannya dengan tanpa noda, ya, cemerlang, tanpa noda, tanpa cacat, tanpa kerut atau serupa dengan itu. Ya, kudus tak bercela. Siapa yang kerjakan? Yesus. Ya, makanya kita praktisnya juga kita nggak cari keburukan-keburukan orang. Kita perkatakan semua yang baik. Tadi kalau berkaitan suami istri, katakan yang baik. Makanya dari kemuliaan kepada kemuliaan, jangan cari-cari kesalahan. Nah, manusia itu, orang Kristen khotbah di mimbar aja cari-cari kesalahan. Kalau bisa tembakin orang dari mimbar gitu.
Bukan, saudara. Kita membicarakan kebenaran Kristus. Ayo katakan, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Penutup. Jadi identitas kita dalam Kristus. Balik ya, Yohanes 13 ayat 14-nya tadi bilang apa? Ya tadi ya, kamu salib juga pun wajib membasuh kakimu. Jadi kita bagikan ya. Wajib tuh bukannya tuntutan, bukan, saudara. Ya misalnya kalau saya nih suka telepon kan, Daniel, gimana, apa kabarnya? Luar biasa Pak Melki. Apa yang didapat hari ini? Firman. Wow, sharing tuh. Bisa ngomong, bisa berjam-jam. Senang nggak? Bahagia, saudara. Kenapa? Ayat 17-nya bilang gitu. Ya, jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah. Makarios. Ya, bless. Diberkati. Jikalau kamu melakukannya. Itulah ya, kita cari. Ada yang senang ya, kalau dengar-dengarnya senang. Wah, saling sharing. Ya, apa? Injil Kristus. Ada orang nggak mau. Jadi udah telepon nggak mau lagi sama saya diangkat. Nggak mau diangkat lagi gitu, misalnya. Atau pasif aja gitu. Dikasih tahu kasih karunia, ya nggak mau dengar deh. Ada teman lain semangat gitu. Kalau ke rumah dia, wah sini Pak Melki sini. Gimana. Wah, ngomong firman Tuhan. Semangat ya. Makanya kita mengencourage orang. Ya praktisnya gitu. Ketika kita membagikan kasih, kita berbahagia. Ya, kita membagikan tadi kan, aku guru dan Tuhan. Aku Tuhan dan guru, bolak-balik juga kan. Ya. Lakukan seperti itu. Dan jadi kita melakukan, melayani bukan karena tuntutan, tapi karena paham dan dari dalam. Tapi kita jadi berbahagia kan? Effortless sebenarnya. Tanpa tuntutan. Effortless. Effortless apa sih? Tanpa tuntutan. Mengalir aja gitu. Senang nggak? Senang. Oke, ya saya nggak panjang lebarkan. Emang udah panjang lebar. Di jam 9. Ya, saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata, wah, saya mendengar kabar baik, tapi saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Saya mau menerima. Ikuti saya doa, saudara, ikuti saya berdoa ya. Katakan begini, Tuhan Yesus yang maha mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau Tuhan sudah mati buat saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Yesus di surga. Surga adalah rumah saya. Saya adalah anak yang paling dikasih. Saya menerima firman, air firman yang menyegarkan, yang membasuh kaki saya, membersihkan saya. Hidup penuh sukacita dan bahagia di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sudah mendengar firman Tuhan, sudah berbahagia? Amin ya. Mari kita tutup dengan perjamuan kudus. Nah, ya, kita sudah dibasuh dengan firman, bahkan kita dengan kain lenan halus ya. Tadi Tuhan Yesus juga bilang menyekanya dengan kain lenan. Ya, menyegarkan, segar, saudara. Itu yang menerima. Saya aja yang nyampein segar kok. Sukacita, damai sejahtera, dimudahkan. Wah, luar biasa ya. Tanpa noda, tanpa cacat, tanpa kerut. Luar biasa ya. Ajaib Tuhan. Itu pewahyuan yang kita terima. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu, aku terima sendiri dari Tuhan. Ya, berarti sudah dimanapun sudah berada, terima sendiri dari Tuhan. Pada malam Tuhan diserahkan, Tuhan mengambil roti, mengucap syukur. Sudah mengucap syukur. Memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita memperingati kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Berarti kita memperingati apa? Warisan. Ya, ada yang mati, kita pewaris. Tubuh Kristusku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Jadi benar-benar benefit, benar-benar menguntungkan ya. Kita discern the Lord's body, mengakui tubuh Tuhan. Tubuh Kristus diremukkan supaya kita utuh, sukses, utuh, berkemenangan tanpa susah payah. Ditikam, keluar air dan darah supaya dosa kita semua dihapus.
Dicambuk, tersingkap tulang-tulangnya, menyanggung penyakit dan sakit kita. Oleh bilurnya kita sudah sembuh. Dibakar, tuh seperti film di belakang antara bumi dengan langit. Menyerap semua kutuk hukuman, murka, semua penyakit, semua yang harusnya kita terima, tapi Yesus sudah terima. Sehingga kita bisa rest, bersandar di dadanya, kemurahan kebaikannya aja yang kita terima. Dan berkata Tuhan Yesus, sebagaimana engkau di surga layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat, demikian saya di bumi sekarang ini. Sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis. Ada DNA Kristus, Zoe Life, Zoe Cosmos di dalam setiap sel jaringan anggota tubuh kita. Kita seperti pohon yang Tuhan tanam di tepi aliran air, merambatkan air di tepi batang air, menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya. Apa yang kita perbuat prosper, good sukses, tanpa noda, tanpa cacat, tanpa kerut. Ya seperti tadi kita dengar. Ya, dan kita makan daging Kristus, paha kanannya kekuatannya, dadanya kasihnya, roti malaikat, roti pemenang, roti hidup, mana surgawi, hukum roh yang menghidupkan, yang memberikan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Gandum terbaik, dia si butter dan madu dari gunung batu. Wow, gitu luar biasa ya. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Kepala sehat Kristus, tubuh sehat. Kita daging Kristus, tulang Kristus. Terima terus, terima terus, terima. Dan sudah makan, ini cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah Yesus untuk pengampunan segala dosa. Segala dosa kita diampuni. Selalu masa kini, masa depan, selama-lamanya. Tidak mungkin Tuhan pernah ingat. Tidak mungkin diinput, diperhitungkan, nggak mungkin. Di bawah air terjun dari Yesus kontinu berkelanjutan. Kita adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Ya, kita pewaris. Mewaris Kanaan, tanah yang mengalir susu dan madu. Tuh di upper room tuh, itu yang kita terima. Kota-kota, rumah-rumah yang besar, yang baik isinya, kita tidak bangun, tidak isi. Tuhan yang bangun, Tuhan yang isi, kita yang memilikinya. Sumur-sumur, sungai, mata air, danau, di gunung, di lembah, kita nggak gali, kita yang minum airnya. Kebun-kebun anggur, zaitun, ara, delima, yang kita nggak tanami, kita yang makan buahnya. Batunya mengandung besi, gunungnya mengandung tembaga. Harta karun Kristus dalam bencana tanah liat, kita yang memilikinya. Amin. Gandum jelai kita makan, tidak perlu berhemat. Amin. Ya, kita mewarisi dunia ini, kesehatan, kemakmuran Kristus, mewarisi berkat Abraham, Shalom Kristus, peace of mind, kesehatan, kemakmuran, panen raya besar, manifestasi berkat hujan angin, golden oil dari golden pipe, berkat-berkat pneumatikos in heavenly places, warisan anak sulung karisma, semua janji, semua berkat se-Alkitab Tuhan sudah bayar dengan darah yang mahal. Dan yang kekasih, Tuhanku yang kasih, bukan kacauan yang atasnya kita mengucap syukur, ada persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya.